when your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? And darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. When my hair's all gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul can never grow old. It's evergreen. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe it's all part of the plan. I'll just keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. But baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, baby, we found love right where we are. La 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 la. So baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Oh darling, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. And maybe we found love right where we are. Maybe we found love right where we are. Sikap nina aman masih baik serah mahita. Jadi naruh hendak semua rumah kita tulang ada. Kami majolong membayar tangiang nakan serapan. Baru siya kamunganon tangiang korhat tu gereja aleja hoba de bata amanami para serohana sumurung. Mau lihat di sobar rohana itu wali ama.
Macay balgas itu tuh udah si kami nama ragami di nama sabta pamilah memulai udah nami manogoton polo nang pangasaw kami dan Tuhan itu untuk anong lumya karungan nami na sutara bayar susahan di betul temaliho panon dusuk kami marsipangan asa tulus saluhuk na kaulam nami si inuman na si ujarohami siapko marhike-hike pasukan nami sa itu pak jala pasu-pasu marsipangan tahu hugo na baru di kami makor na ipaso do lasiro to kami pardaging nagali Tuhan asi maruham Tuhan disaluhut hagaleon nami di dosa pangalasion nami say marpamua tirimasmu mau lihat emaniho amin. Rumah tangga setelah berangkat rumah tangga yang selalu takut. Saling lihat bang, saling lihat. Oke. Oke, bahas dendam bang. Pelan-pelan. Oke. Kurang banyak kayaknya bang. Apa-apa. Oke, sip, cukup. Oke, saling pandang dulu. Oh, mau. Saling pandang, saling pandang. Saling pandang dulu, kasih senyuman. Lebih dekat. Oke, Bagus. Bagaimana pernikahan ini berjalan dengan campur tangan dari kuasa kegelapan. Tuhan jauhkan dari segala kerugian dan malapetaka. Hari ini kuasa Tuhan bekerja di acara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Forever can never be long enough for me to feel like I've had long enough with you. Forget the world now, we won't let them see. But there's one thing left to do. Now that the weight has lifted, love has surely shifted my way. Marry me today and every day. Marry me if I ever get the nerve to say hello in this cafe. Say you will. Say you will. Together can never be close enough for me to feel like I am close enough to you. You wear white and I'll wear
you're beautiful. Now that the wait is over, love is. Kita menyediakan acara kita dalam memberkati pernikahan ini dari buku acara halaman 44. Acara halaman 44 model 2 Romawi G4. Dalam ibadah ini ada 4 nyanyian persembahan pujian. Oleh karena itu kita bagi supaya kita masing-masing mengingatnya. Di acara nomor 3 nanti di sana ada 2 paduan suara yang akan menyanyi, yaitu Ina Selasa dan Sandy. Di nomor 3 Ina Selasa dan Sandy, dan
di acara nomor 8 setelah pemberkatan pernikahan, keluarga Parburu, yaitu dari keluarga Tulang Nabi Tupulu dan keluarga Hasibuan. Dan yang terakhir, pujian dari paduan suara Nabiri, supaya kita mengingatnya masing-masing di mana kita untuk mempersembahkan pujian kita. Untuk itu kita akan memasuki ibadah pemberkatan pernikahan ini. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita puji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 dan 3. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan berkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, serta yang berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Kita dengarkan pujian. Sama
Sari Peoni saja loma ale Tuhan saluhur pangidon nabion pasu-pasu nasidang anak mo Yara pahot nga barbadanan mo Saya beri penadikan nanotong masihohot di jolo Dopakon matang buhi pasar Honda daming ale Tuhan asaga beri penature natau mamuji pasangapon ho Say horas-horas maamang Borhat maho dengan sude Tuhan tamandongani ho Say di pasal tangiang namion Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nala basdo haholomoni jalan sorta dan namangi bulu haholomoni dan tengah jeladang di kabur nang dirina. Saya pilihkan menjadi firman Tuhan yang tercatat di akte pernikahan saudara di mengasihi pasangannya, ya. Dan diawali dari rasa kasih itu sehingga muncul keberanian untuk mengungkapkan, dan oleh karena kasih itu berani menerima ungkapan yang disampaikan oleh Yosua atau Sri yang duluan menyampaikan. Enggak, Yosua ya. Jangan merasa kecil kalau enggak. Gua baru kasih bulan masa boleh dilanjut duluan ngomong katanya. Gak apa-apa, namanya juga kasih ya. Jangan jadi merasa bersalah kalau merasa perempuannya duluan lebih awal untuk memiliki perasaan itu. Kan perempuan juga manusia tuh. Jadi jangan merasa harus laki-laki duluan. Enggak juga. Tapi kebetulan kalian berdua memang Yosua duluan yang bilang ya. Walaupun kau sudah mikir-mikir kapan yang dibilangnya gitu ya. Ya, ada begitu. Dia enggak ungkap-ungkapkan, tapi kalau di hatinya sakit hari dari orang dan lain tuh. Kalau hidup pun lah mau mah kita sampaikan. Tapi pasti itu ya, karena rasa sayang, rasa suka, rasa mengasihi, mencintai. Pasti itu awalnya. Lalu punya keberanian yang bulat untuk mengungkapkannya. Gak tahu waktu itu Yosua juga pernah berpikir berani untuk ditolak. Tapi pasti berani untuk mengungkapkan perasaan itu, dan puji Tuhan prosesnya hari ini bisa saudara berdua hadir di gereja ini dan akan menerima pemberkatan rumah tangga di era sekarang. Dan saudara akan
merajut kehidupan rumah tangga, menjalani kehidupan rumah tangga mulai hari ini. Dan di tengah-tengah zaman itu semakin berkembang pesat. Dan saudara akan hidup dalam rumah tangga yang kita doakan menjadi rumah tangga yang begitu lama dan sampai kematian yang menceraikan saudara. Tentu bagaimana merajut kehidupan rumah tangga ini menjadi kehidupan rumah tangga yang tentu bagi saudara berdua menjadi kehidupan rumah tangga yang mendatangkan sukacita, kebahagiaan, dan tentu juga menjadi rumah tangga yang mendatangkan kebanggaan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Era ini sering sekali kita dengar bahwa begitu banyak memberikan kekuatan menggerogoti kehidupan kepribadian setiap insan manusia. Salah satu hal yang katanya cenderung nyata dalam kehidupan manusia sekarang adalah bagaimana egosentris semakin kentara dalam kehidupan kita. Me center menjadi karakter yang semakin kelihatan dalam kehidupan manusia. Menganggap dirinya menjadi pusat dari segala sesuatu menjadi bentuk kehidupan yang semakin terlihat dalam setiap pribadi manusia. Dirinya menjadi pusat dari segala sesuatu. Dirinya menjadi pusat dari semua kebenaran dan kebaikan. Sehingga itu sangat menguasai dia untuk menentukan bersikap, berbicara, dan bertindak dalam kehidupan. Saudara suka tidak suka sedang berjalan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga yang seperti ini. Saya kasih contoh. Dulu masa kanak-kanak, kalau ada orang tua yang mengingatkan seorang anak karena dilihat oleh orang tua itu ada perilakunya yang kurang baik, maka dia bisa 1 minggu nggak bisa tidur. Apalagi dibilangnya, ini opung loh yang bilang, "Ubabuan atau bapakku bilang, "Angguibe akahidir." Kalau sekarang, kalau ada orang yang mencoba mengingatkan seperti itu, ngapain kau urusin aja dirimu sendiri. Termasuk itu merasuki dalam kehidupan pasangan di rumah tangga. Dan kalau seperti itu memang perjalanan kehidupan kita, bukan berarti kita mau diajak dipenuhi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi apa yang harus kita lakukan supaya kalau seperti itu dunia ini menghadirkan begitu banyak tantangan dalam kehidupan rumah tangga, tapi rumah tangga Kristen tidak akan pernah dapat dikalahkan oleh semua tantangan-tantangan kehidupan. Makanya Rasul Paulus mengatakan ada satu hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, sehingga manusia itu bisa menjadi manusia yang baik, yang benar, yang disukai Tuhan, dan dapat memenangkan setiap kehidupannya. Dia mengatakan yang terpenting dalam kehidupan manusia adalah dia harus memiliki kasih. Dia mengatakan ada 3 hal yang penting: iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah kasih. Apa gunanya saya memiliki semua hal, kata Rasul Paulus. Saya bisa berkata-kata, saya bisa bernubuat, saya bisa berbahasa roh, saya bisa melakukan apapun. Tapi jika saya tidak memiliki kasih, maka semuanya itu tidak ada gunanya. Karena akan mendatangkan sesuatu yang tidak baik ketika seseorang melakukan banyak hal jika itu tidak didasari dan diikat oleh kasih. Oleh karena itu, Yosua dan Sri, kata itulah yang saya ingatkan kepada kalian berdua. Walaupun memang kata kasih atau cinta ini adalah kata yang paling sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Benar ya? Ini salah satu kata yang hampir setiap hari pernah kita dengar. Cinta, kasih menjadi kata yang paling familiar di telinga kita. Tetapi kita harus mengakui dalam mempraktekkannya justru kasih itu sering sekali sangat sedikit nyata di dalam kehidupan dalam praktek. Oleh karena itu, jika hari ini diingatkan saudara berdua harus memiliki kasih itu atau hidup dalam kasih itu, maka saudara harus memilikinya, menjadi empunya kasih itu di dalam diri. Bagaimana saudara berdua dapat memberikan kasih itu kepada pasanganmu jika kita tidak memilikinya di dalam hidup kita? Maka dalam sebuah buku bagus yang membicarakan tentang kasih, pengarangnya melakukan sebuah percobaan kecil seperti ini.
Dia mengatakan seperti ini, dia mengganti kata kasih itu dengan namanya sendiri. Jadi kalau sekarang, ini Boru Hasibuan panggilanmu Sri atau apa? Maya ya. Soalnya saya sebut Sri tadi dia senyum. Berarti saya tangkap ini aneh bagi dia gitu ya. Tadi 1 Korintus 13 ayat 4 ya. Saya ganti dulu kasih itu dengan nama Maya. Maya itu sabar. Maya itu murah hati. Maya itu tidak cemburu. Maya itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Demikian juga sebaliknya. Kalau Yosua pasti ada nama panggilan Yosua atau Riki. Riki itu sabar. Riki itu murah hati. Riki itu tidak cemburu. Riki itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi saudara berdua yang akan menjalani kehidupan rumah tangga mulai hari ini, diingatkan oleh firman Tuhan. Jika saudara saling mengasihi, jika saudara saling mencintai, maka kehidupan rumah tangga saudara, hal-hal yang disebutkan dalam 1 Korintus 13 ayat 4 ini harus menjauh dari diri. Saya sudah sebutkan tadi, di dunia kita sekarang egosentris, me center itu menjadi sesuatu hal yang semakin kental dalam kehidupannya. Tetapi bagi saudara berdua, disebut saudara berdua adalah menjadi pasangan yang sabar, pasangan yang murah hati, pasangan yang tidak cemburu, pasangan yang tidak suka memegahkan diri dan tidak sombong. Tahu dari gerak kalian berdua tadi ada yang menarik bagi saya, dan saya berdoa supaya itu terus akan terjadi. Ada berapa buku acara kau pegang? 2. Berapa yang kalian buka? 1. Terus bisa begitu nanti? Bisa? Jangan di hari pernikahan nyanyi seperti itu ya. Di hari pernikahan lah saya tahu di buku sudah selesai, saya udah ditiup nah bereng, ini mana sebutnya? Itu Boru Hasibuan ini. Haduan, babuk punam torina sebutnya kan? Ya. Maka kita melihat kasih itu bukan persoalan perkataan, tapi persoalan tindakan, persoalan perbuatan. Dan saya cermati tadi dari kalian berdua. Saya langsung berdoa dari depan ini, semoga karakter yang seperti itu akan terus hidup dalam kehidupan rumah tangga ke depan. Sebagai bukti, saudara hidup di dalam kasih. Terjemahkan dan perluas dalam ingatanmu bagaimana kalian berdua menghidupi kesabaran itu. Berapa lama pacarannya? 2 tahun. Pernah putus? Enggak ya, belum ya. Dan jangan ya. Ya kalau putus nggak apa-apa, waktu pacaran putus nggak apa-apa. Putus sambung itu bagus. Artinya jangan ada orang sampai gila karena putus pacaran. Tapi sesudah menikah jangan pernah bercerai. Kalau waktu pacaran bisa blokir HP boleh. Tapi kalau sudah menikah nggak boleh lagi ya. Itu contoh sederhana kesabaran. Lagi marah nih sebenarnya. Banggon dikuku blokir katanya kita. Lalu dia berpikir, sesudah mereda, kapan dia bilang sama aku supaya aku buka blokirnya? Nggak bilang-bilang. Akhirnya lama lah di blokir handphonenya, bingung dia mau telepon. Baru kasih itu perhati. Tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Aku nih loh, siapa yang nggak tahu kau nanti menjadi suami dari Boru Hasibuan? Tapi jangan pernah bilang, aku ini suami. Nggak kau bilang pun tahu dia itu suaminya. Dan mengerti, tidak egois, itu kasih. Tidak menganggap bahwa yang semua yang dilakukannya itu menjadi sesuatu yang sudah benar. Saya nggak tahu yang hadir dalam ibadah pemberkatan ini pernah sudah mendengar ilustrasi ini. Tapi untuk kalian berdua kembali saya katakan bahwa kasih itu juga memang harus cermat, tidak egois. Seolah-olah baik, tapi kebaikannya sama sekali tidak berguna. Tidak pernah mendatangkan sukacita. Mudah-mudahan si Riku udah tahu apa kesukaan si Maya ya. Karena ada yang begitu, bertahun-tahun mereka pacaran sampai menikah. Maka setiap awal bulan gajian, pasangannya laki-laki ini selalu ajak pacarnya sampai menjadi istrinya itu makan. Dan setiap makan bawa ke pangsit, makan pangsit setiap bulan. Lalu mulai gondok lah bisa sudah menjadi suaminya.
Enak aja minat tahun ya. Masa dari pacaran sampai sekarang sejak saya ajak makan pangsit, gak pernah satu kalimat keluar dari mulutnya bilang terima kasih ya. Suatu waktu dia beranikan diri bertanya, dari sejak pacaran sampai kita sudah menikah ini, setiap bulan saya ajak kau makan pangsit. Tapi kok gak pernah sih kau mengatakan terima kasih bang untuk traktiran pangsitnya? Lalu si perempuan itu jawab begini, bertahun-tahun kau memang mengajak aku makan pangsit sampai hari ini. Tapi pernahkah satu kata pun keluar dari mulut menanyakan aku suka atau tidak mie pangsit? Jangan-jangan kau anggap yang kau lakukan itu sudah luar biasa, sudah hebat, tapi tidak ada respon apa-apa dari pasanganmu, lalu kau menjadi kecewa. Karena ternyata yang kau lakukan itu tidak menjadi sesuatu yang menyenangkan hati. Kasih itu harus mengerti dan memahami. Rupanya ditanya laki-laki tidak kepada perempuan itu, lalu kau tidak pernah menikmati pangsit yang kau makan selama itu? Aku hanya menghargainya. Lalu apa makanan kesukaanmu rupanya? Lalu si perempuan itu bilang, pangsit tidak menjadi bagian dari lidahku. Migo mak dolongan dari aku. Jadi tahu ya apa kesukaannya. Jangan paksa kesukaan, padahal dia sebenarnya sekali tidak pernah suka dengan. Kau beli baju merah, padahal dia tidak pernah suka dengan warna merah. Habis sepengin manumorikan, tidak pernah dipakainya, lalu kalau di lemari tergantung kejam kali istri punya sudah aku beli tidak pakainya, padahal karena dia tidak suka. Jadi itu bagian dari praktik dari kasih. Oleh karena itu diingatkan Tuhan kepada kita, bagian dari kesabaran harus mengerti, memahami, mengetahui apa sih yang paling menyenangkan hatinya, sehingga dengan hal itu saudara berdua akan dapat menjalani rumah tangga puluhan tahun ke depan. Kita doakan saudara sampai merayakan ulang tahun pernikahan ke-50 tahun ya, amin. Tapi gak seperti gagahnya sedikit sekarang kan 50 tahun yang akan datang ya. Tidak secantik Bur Hasibuan lagi ya. Ngapa hukum berapa 50 tahun yang rote ya. Tapi saudara akan menikmati 50 tahun pernikahan itu tetap hangat, tetap harmonis, tetap penuh sukacita, tetap penuh kejutan-kejutan yang mendatangkan kebahagiaan. Dan itulah doa kami, doa mama, ya, doa orang tua, doa keluarga, doa semua orang yang hadir pada saat ini. Saudara menjalani rumah tangga dalam hari ini dan dipenuhi sukacita, bahagia karena saudara saling mengasihi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan kami, terutama anak-anak ini, Riki Yosua Simarmata dan Sri Maya Yuliani Bur Hasibuan ini Tuhan, yang telah datang ke hadapan-Mu dan yang telah menyatakan kerinduan mereka, supaya Tuhan memberkati mereka menjadi pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangganya. Maka firman-Mu sudah Engkau perdengarkan bagi kami, terutama bagi mereka berdua. Biarlah itu menjadi sesuatu yang mengakar di dalam hati dan kehidupan mereka, sehingga itu akan memberikan warna dan kekuatan bagi mereka menjalani kehidupan rumah tangganya ke depan. Seberapa lama Tuhan akan memberikan mereka bersama-sama dalam kehidupan rumah tangganya sampai kematian yang akan menceraikan mereka. Kami juga bermohon Tuhan, berkatilah kehidupan rumah tangga mereka sampai masa tua bersama. Engkau berikan berkat-berkat-Mu, mencukupkan kebutuhan kehidupan rumah tangga mereka, sehingga mereka tidak pernah berkekurangan, sehingga mereka berbahagia dan bersukacita. Dan Engkau juga akan menghadirkan buah cinta kasih mereka. Engkau layakkan mereka memiliki anak-anak sebagai buah dari kehidupan rumah tangga mereka, yang akan semakin mempersatukan mereka menjalani kehidupan rumah tangganya ke depan. Kami sungguh percaya berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan akan Tuhan curahkan dalam kehidupan rumah tangga anak-anak ini. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan hikmah, kekuatan bagi kedua orang tua anak-anak ini, sehingga sejak Engkau menganugerahkan anak-anak ini kepada mereka, mereka penuh kekuatan, penuh sukacita, penuh hikmah untuk membesarkannya, sehingga hari ini mereka berbahagia dapat menyaksikan anak-anak mereka ini akan menerima berkat dari Tuhan, mempersatukan rumah tangga mereka. Biarlah melalui kehidupan anak-anaknya ini, kedua orang tua mereka semakin berbahagia, semakin bersukacita, dan oleh karena itu mereka semakin bersyukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk rangkaian acara yang akan mereka lakukan hari ini sebagai ungkapan syukur mereka
melalui acara adat yang akan dilangsungkan. Biarlah semua itu juga Tuhan boleh berjalan dengan baik, dengan sempurna, sehingga di sana kami dapat merasakan bagaimana baiknya Tuhan bagi kehidupan keluarga ini. Jauhkan mara bahaya, berikan hari yang baik, berikan keselamatan bagi setiap orang yang akan datang dalam acara sukacita yang akan dilakukan oleh keluarga Simarmata dan keluarga Hasibuan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus, dengarkanlah. Amin. Kami memberikan waktu untuk mendengarkan pujian. Kita bernyanyi dari saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara perkawinan orang kafir. Sebab itu dengarkanlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia." Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." Demikian firman Allah kepada laki-laki, "Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal." Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, "Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun
dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Ricky Yosua Simarmata. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Sri Maya Yuliani Hasibuan menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan, Sri Maya Yuliani Hasibuan, yang telah dipilih saudara Ricky Yosua Simarmata menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Ricky Yosua Simarmata menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Sekarang saya memintakan saudara untuk berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus saya menyatakan, yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Terimalah berkat Tuhan yang mempersatukan saudara dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Sri Maya Duryani Guru Hasibuan telah mengikrarkan janji perkawinan kudus mereka dan menerima berkat Tuhan. Oleh karena itu, kita mohon kepada Tuhan supaya perkawinan mereka selalu dalam damai dan sukacita dalam anugerah Tuhan beserta mereka. Marilah kita berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, terangilah mereka melalui anugerah, supaya rumah tangga mereka berdasarkan iman dan pengharapan yang kuat kepada Tuhan Allah, supaya mereka selalu bersekutu dalam firman Tuhan setiap saat di rumah tangga mereka. Marilah kita berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, lindungilah mereka dalam kasih-Mu. Kiranya Tuhan selalu menganugerahkan kesehatan dan kedamaian. Semoga Tuhan melengkapi sukacita mereka melalui berkat Tuhan dengan memberikan anak-anak yang sehat dan takut akan Tuhan. Marilah kita berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah mereka. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami telah mengampuni orang bersalah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara sekalian. Pasatami pertikian pertilu keluarga Simarmada. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari Parana. Salam Horas. Perjulu tama kapasahan mauliate suku kata perlengkap basai di siala garamuti jalan pasu dohita dipatuhi sulau tasa darion ima papa sumasoni anak dohot boru ni muriai anggiat matutu gagal rumah tangga si tiruon nasida jala pasakampon hatani tu hata mau lihat ma upasat hami tu amat tapat kita ima nau manguluhon acara pamasumasun di manumuton nau paborhakon rumah tangga naik baru marhite-hite hatan itu hata sayang dia mah gabi pedoman hasil dohon di rumah tangga nasida tu ari nama ini Gosomonido upasan kami haka maureate tu sude parhaladu HKBP Resort Cijantung do pemandu lagu dan tim multimedia, pengisi lagu puji-pujian, pengumuman kur HKBP Cijantung, Ima Siantina Selvi, Siantina Selasa,
Kursian keluarga hula-hula nami Hasibuan nang songoni sian paduan suara napili dohot sude na mendukung di acara sadarion. Songoni do hata maulate upasan kami udongat kubunami boru bere ide bere nami dongan sahu kami na tua-tua nami ale-ale dongan sahuriani na tua-tua nami HKBP Resort Cijantung mau lihat mah disude dukungan dotan yang muna nama hidup upasa kali do hata mau lihat itu hula-hula tulang nami imam hula-hula nami Raja Simanuso tulang nami Raja Sinabuta Raja Sialoho tulang prorobot nami Raja Simajuta dan songoni bona tulang Raja Sialoho mau lihat mah bisude haoromuna dohon bidang yang muna bui masa tenggan ulau tas sadarion ulau pamasu-masuon bere manang pahopumuna. Di pasatane atau mau lihat do nami kusude keluarga na warung nami imasian keluarga hula-hula na marang-marangi don keluarga hula-hula anak Panjaya atau hadir di acara sadarion. Mau lihat mah ditang yang muna don titik muna tulang na tulang nami boi hadir hamu jala boi dengan acara tamagalan sadarion. Nama ngibut Tonggo dono nami mau lihat tu salut kita nahu pasana behami jala marhiteo dung sidung acara siap garejao rakudur maita tu inganan nahu para dihami ima di gedung pertemuan geraha sejahtera di Jalan Pondok Gede las bisi maita lau mangan indahan alas dohon minum air sitio-tio dohon mengadupi ulau adat di acara pesta sadarion. Bukti mahata naguyong sa amin sa dayon, maulyate ma, Horas. Halo, Horas. Atas nama keluarga Hasibuan, kami mandok maulyate turita dan penuh saruna. Orang di pulau kami, orang tulang kami, soalnya kalau ayotan kami saruna. Menganiaya kamu waktumu di mana menghadapi ulang pemasukan di anak penami yang dalam didorong melalui amang pendeta dan maulati yang beruna. Soalnya yang di orang yang baru nami maulati yang baru merasroh kita berada sadariyo. Jadi yang kami keluarga Hasibuan mengundang kamu meluna tu gedong pertemuan sejahtera rak udur mereka di sini menggarap adat doa pengadaan adat mangan dan alas buat video soalnya mahu adami doamu amangina soalnya pendeta nami orang luas ini gereja Jantungon rak udur mereka teruna malah kemariamu teruna benar.
Bahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambut
She walks the